nggak siap, apalagi posisinya tadi ada Abbas yang masih di atas, sedangkan yang masih mantau itu hanya satu Fori doang, dan akhirnya Fori memilih untuk back off. Oke, itu mungkin jadi satu pilihan yang cukup tepat ya, tidak terlalu terburu-buru. Ya emang sih banyak faktor juga yang sangat menakutkan. Takutnya kayak tadi Baby udah jelasin, ada terparty nantinya, entah dari arah crossroad mungkin, atau mungkin dari arah Brasilianya ikutan join juga. Itu yang masih menjadi misteri. Makanya di sini tadi kalau misalkan lu lihat, dia kayak ya udah kita nahan aja, gak usah dicari sisa 2 orang tadi. Betul, dan gue mau mention satu tim yang masih gue jagoin. Apa tuh? EVOS mana nih? Oke, EVOS kalau nggak salah dia harusnya turun di motos nih kalau Purgatory. Misalkan dia udah dapetin zona dan dia udah tahu zonanya tuh berada di posisi Onyx Olympus. Onyx Olympusnya sangat-sangat tidak ready harusnya untuk mendapatkan surprise attack dari EVOS. Misalkan EVOSnya langsung menuju ke arah Marble harusnya, dan itu lewat posisi di belakang. Bisa jadi harus ke surprise sama teman-teman dari EVOS Divine-nya. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena POV-nya belum kelihatan juga, kita masih mencoba untuk berspekulasi. Karena kalau misalkan ngomongin rotasi dari Woodhouse ya, kemungkinan ya EVOS bakalan ke Marble mungkin. EVOS ya bisa, kan? ada Prime juga yang harusnya turun di Crossroad, ya kan, masih banyak chance, dan Onyx harus sigap sih untuk apa ya, menjemput tim-tim yang memang bakal memperebutkan posisi kompon dari Onyx Olympus sendiri, karena zonanya benar-benar berpihak sama teman-teman Onyx Olympus. Dan bener aja EVOS-nya berada di atas sudah dia, dan ada Iko juga yang turun lurus menuju arah golf, dan ada Sus juga kalau nggak salah. Wow. Rame bun. Ini di Marble Works bener-bener udah kondisinya bener-bener kayak crowded banget, udah padet banget. Jadi ya gua rasa dari Onyx ketika mereka udah keculik satu, ini bakalan sedikit agak ketar-ketir karena kekepung dari segala arah. Di depan mereka ada NXL, di sisi kiri mereka ada EVOS, ya kan? Iya. Di bagian belakang ada Sus juga, jadi mereka harus sedikit berhati-hati. Tapi kalau misalkan lu lihat Best Bandit, mereka ada di posisi yang menurut gue cukup enak, rumah berang-berang atau rumah apung kita sebut. Oh, rumah berang-berang, berangkat, bukan. Oh, bukan. Oke, dan tadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sendiri anak-anak Iko Esports yang sudah rotasi penting, dia sudah dapetin area yang memang cukup oke juga di dalam kompon yang enak, di dalam zona yang aman juga. Dan sepertinya anak-anak dari Sus mau nggak mau fokus juga sama dua tim. Ada teman-teman dari Onyx dan juga ada Eko yang mungkin benar-benar akan menjepit posisi dari teman-teman Sus. Dan kali ini IOG bakal mencoba untuk rotasi, hati-hati dari Azrael di sini sudah mencoba untuk nge-pop up satu glualnya, berarti adanya serangan-serangan yang mencoba menghampiri arah mereka. Waduh, ini dia, mungkin IOG udah sadar ya kalau di depan mereka itu ternyata ada Siren GPX. Makanya di pop up duel. Cuman di sini Siren GPX langsung coba ngeflank melawan medinya zona juga, dan tim-tim lain pun juga berusaha untuk masuk zona. Dimana kalau kita lihat First Rider kayaknya bakalan ketemu dengan Sus atau mungkin Onyx Olympus. Perangnya udah pecah di mana-mana. Masih ada 11 tim. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ternyata NXL juga sedang berperang dengan The Pride. Ini dia, Iko terus bakalan dengan IOG satu grenade. Coba diledakkan, ada 2 grenade begitu saja. Masih dapat satu, sang Raja Grenadier juga ditumbangkan. Masih ada sisa, masih coba dicari oleh Iko. Tapi sepertinya zona sudah tidak berpihak kepada Iko. Makanya mereka harus segera masuk ke dalam zona yang lumayan sudah sakit juga. Sementara di lain sisi udah ada pertarungan antara Onyx dan juga First Rider. Di kiri ada Sus, 3 tim yang saling menumpuk. Dari sisi dapatin seorang knockdown dengan satu Bareta ataupun AWP-nya. Sementara Island of God harus dimulakan juga di posisi ke-11. Masih ada 10 tim, Onigarinya ke knockdown, masih coba di backup oleh seorang Zixia. Tapi sayangnya ada satu grenade dari seorang Lozi yang berhasil connect kedua orang sekaligus, menyisakan satu orang Liza. Dan akhirnya Onyx Olympus juga pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa. First Rider harus hati-hati karena di depan mereka masih ada Sus Alpha. Beberapa dulu coba di pop up, dan sekarang intensitas pertarungannya menjadi pelan lagi. Oke, dan kalau gue nggak salah lihat tadi tuh masih ada 11 tim dengan posisi zona keempat. Rame banget, dan tadi ini benar-benar feel pahit banget untuk IOG. Kenapa? Karena sang granat, sang rajanya harus ditumbangkan lagi-lagi oleh Dudes 2 kali. Tapi harus tersteal kill sama anak-anak West Bandit, dan akhirnya IOG harus di posisi ke-11. Sayang banget, dan kali ini kita bakal berfokus di mana ada teman-teman dari EVOS Divine. Ada Mr. 05 mencoba untuk melemparkan satu granat ke arah NXL, tapi masih belum mendapatkan beberapa damage kali ini, Bang Ardi. Waduh, ini dia situasi yang sudah mulai crowded.
EVOS bakalan berhadapan dengan NXL. Dan juga satu Dudes. tim lagi dari arah kiri tentunya. Dudes dapetin satu orang dengan pelontarnya. Masih bersabar karena di sini EVOS sadar. Di depan mereka dan di kanan mereka ada satu tim yang berbeda. Jar dengan satu AK-80 bersiap nembak Abang. Dan ternyata Abang masih bisa front gaming. DG Made harus dipulangkan juga, ternyata harus eliminasi. 10 VB terkenok. Masih ada Jar dan juga Kiba bersiap dengan AC-80. Coba ditembak, Chrono coba di pop up, tapi sepertinya udah gak ada pertahanan lagi. Masih ada Paul dari arah belakang. Ombak kita down, masih coba diculik. Dan ternyata Silence Jack masih sangat di posisi 8. Masih ada tujuh yang bakal coba dibantu dengan beberapa tembakan. Esports harus tumbang juga di posisi ke-7. DG Esports di posisi ke-6. Menyisakan 5 tim lagi yang tersisa. EVOS masih bersiap maju ke arah depan dengan kemarahan dari Mr. Kenang 5. 2012 terkena 1, masih coba dikejar. Satu orang lagi coba bersama. 05 dengan satu double factornya masih bersiap coba di-branded. Dimulangi juga di posisi ke-5, baby boy. Iya, sekali ini Bos Diven melihatkan potensi-potensi buyanya untuk di run ketiga. Kalau di sini kita bisa lihat ya, dari Bos Diven sendiri itu sudah dapatin posisi zona enak juga, dan tadi sudah melihatkan beberapa poin kill yang sudah dibungkus juga sama anak-anak dari Bos Diven. Dan kali ini kita melihat 3 tim 11 orang Bang Arman, yang dimana dari sendiri sudah mengantongi 7 poin killnya. Waduh, ini dia EVOS masih bertahan di top 3. Apakah ini bakalan menjadi buya untuk EVOS Divine? Mr. Pilopannya terkena down, tapi West Baby juga dimulangin di posisi ketiga. Masih ada 2 tim, EVOS atau SES Alpha yang bakalan take the buya. Karena kedua tim sekarang saling nge-hold satu sama lain sambil menunggu momentum zona bakal menyusut. Diberikan tembakan demi tembakan sakit banget. dapetin satu takedown dari Mr. Center timnya. Masih coba dicari, diputerin, di revive dulu. Coba dimasak, coba dilemparkan. Bakalan kena atau enggak? Ses benar-benar kejepit banget posisinya. Yuk, dan kali ini sebenarnya Street Bang betul-betul ngeras, itu dia. MP sudah dibunyikan oleh Street, dan kali ini masih belum mendapatkan satu knockdownnya, dan posisinya benar-benar terhalang oleh tembok. Kuat-kuatan medkit. Siapakah yang akan memenangkan? Siapakah yang paling banyak medkit? Dan kali ini Street mempunyai 9 medkit. Bang mencoba untuk menggulung kaki. Kita bakal lihat di sini. Zonanya gak enak banget. Zonanya harus ke posisi EVOS, dan kali ini SES yang gak bisa masuk ke dalam zona masih mencoba untuk survive. Jojo harus terkena knockdown, Bang Arman. Wow, this is Buya for EVOS Divine. Wow, dinding luar biasa banget ini. Dinding menjadi saksi pertarungan antara SES Alpha dan juga EVOS Divine. Iya. Gila. Wow. EVOS ini benar-benar banyak banget membantunya ya dalam ini ya.